Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Riris dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai 5 masalah morfologi bahasa Indonesia. Anggota dari kelompok 11 terdiri dari Hannah Khoirin Amalia, Arbenaya Chandra Pradana, Bintang Rafael Cornelius, saya sendiri Anissa Putri Budiarti, Abian Arik Fadil, Indah Wahyuni, Oktavia Anissa Putri, dan Talita Melina. Materi pertama yaitu pengantar yang akan disampaikan oleh Abian Arik Fadil. Dalam bab ini dipaparkan 5 masalah morfologi bahasa Indonesia, yaitu penggunaan kata yang benar, kata serapan, afiks serapan dan afiks asing, paradigma dan derivasi, deakronimisasi, dan kemungkinan daya gabung afiks. Pemaparan masalah-masalah tersebut menggunakan contoh sekadarnya guna memancing minat pembaca untuk memperkaya data dan mengkajinya secara lebih mendalam. Perlu disadari bahwa kajian seluk-beluk kata merupakan basis bagi kajian yang lebih luas, yaitu bentuk wacana. Materi kedua yaitu penggunaan bentuk kata yang benar yang akan disampaikan oleh Talita Melina. Seperti yang kita tahu, dengan kemajuan bidang pendidikan, golongan terdidik semakin banyak jumlahnya. Hal ini berpengaruh pada semakin meningkatnya kualitas pemakaian bahasa Indonesia, sebagaimana tampak dalam persurat kabaran. Surat kabar sebagai media sosial, salah satu perannya ialah mencerdaskan bahasa, menyampaikan berita atau informasi dengan bahasa yang baik dan benar, di samping menambah pengetahuan pembaca, juga memberi teladan bagi masyarakat tentang bahasa Indonesia, khususnya pemakaian kata yang baik dan benar. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh 1A. Jasa Marga mengambil alih pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Contoh 1B. Pengambil alihan dilakukan untuk mempercepat pembangunan. Contoh kedua, diperkirakan tak memengaruhi penanganan kasus-kasus kejahatan. Contoh ketiga, Polri dan Kejaksaan berencana untuk mempublikasikan nama tersangka. Contoh keempat, pemain asal Cina itu tampil memesona di lapangan. Pada contoh 1A, kompositum ambil alih jika berprefiks men menjadi mengambil alih. Sedangkan jika pendapat konfiks pen atau an menjadi pengambil alihan, seperti yang terdapat pada contoh 1b. Penulisan kedua kata tersebut sesuai dengan ketentuan pada prefiksasi dan konfiksasi pada kompositum atau kata majemuk. Bentuk kata mempercepat pada 1b benar karena kata dasarnya ialah cepat, dengan prefiks memper. Pada contoh kedua dan keempat, kata memengaruhi dan memesona, proses morfofonemiknya benar karena kata dasar kedua kata itu ialah percaya dan pesona. Adapun pada kata mempublikasikan, seperti pada contoh nomor 3, tampak adanya perlakuan khusus terhadap kata serapan publikasi. Perlakuan yang demikian didasari oleh permasalahan. Apakah kata publikasi itu sudah benar-benar terserap ke dalam Indonesia ataukah belum? Kata publikasi sudah diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia, sehingga seharusnya jika berkonfiks men dan kan diperlakukan sebagaimana kosakata bahasa Indonesia pada umumnya menjadi mempublikasikan. Dari contoh-contoh di atas, dapat kita katakan bahwa pemakaian bentuk kata di persurat kabaran sudah menjadi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, namun masih perlu terus ditingkatkan. Materi yang ketiga mengenai kata serapan, afiks serapan, dan afiks asing akan disampaikan oleh Arbenaya Chandra Pradana. Kata serapan, afiks serapan, dan afiks asing. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang resmi digunakan di negara Indonesia. Seiring zaman, bahasa terus mengalami perkembangan terusus dalam kosakatanya. Perkembangan ini terjadi karena akulturasi budaya antar pemakai bahasa Indonesia dengan pengguna bahasa-bahasa lain. Contohnya pada kata agama, surga,
budi, dan muka yang merupakan kata-kata dari bahasa Sanskerta yang masuk pada awal pertumbuhan bahasa Indonesia. Contoh bahasa lain ada di bahasa Persia dengan kata tahta, nahkoda, dan istana. Bahasa Tamil, bagai, macam, modal, dan kedai. Bahasa Arab akal, abad, adil, sabar, sebab, perlu, pikir, dan waktu. Bahasa Tionghoa, toko, anglo, loteng, ataupun cawan. Bahasa Belanda, aki, alinea, loket, gratis, mesin, soda, ataupun rekening. Sedangkan dalam bahasa Portugis, ada kata kemeja, celana, meja, ronda, sabun, dan lemari. Dapat disimpulkan, kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Afiks serapan adalah imbuhan yang sudah keluar dari lingkungannya, menurut istilah M. Ramlan pada tahun 1978. Sebagai contoh, afiks pra, a, wan, is, dan isme dalam kata pranikah, prasyarat, prajabatan, perkata, amoral, asosial, rohaniawan, relawan, kimiawan, seniwati, agamis, atau bapaisme. Afiks-afiks tersebut sudah dapat bergabung dengan kata-kata bahasa Indonesia, bahkan juga dapat bergabung dengan kata-kata serapan dari bahasa Arab seperti kimia, rohani, rela, syarat, dan nikah. Afiks asing adalah imbuhan yang belum keluar dari lingkungannya. Menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah pada tahun 2008, afiks asing dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia, yakni dengan mengubah morfem terikat asing dari istilah tersebut. Contohnya afiks in dan at dalam kata muslimin dan muslimat, atau afiks isasi, al, if dalam kata organisasi, kultural, dan atraktif. Perlu diketahui, bahasa Indonesia menyerap kata dasar muslim, organ, kultur, dan atraksi dari bahasa Arab dan Inggris. Namun, bahasa Indonesia juga menyerap bentuk turunannya, yakni muslimin, muslimat, organisasi, kultural, dan atraktif. Jadi, dapat dikatakan bahwa afiks asing merupakan afiks yang masuk ke dalam bahasa Indonesia secara built-in dalam kata serapan bentuk-bentuk turunan tersebut. Kata organisasi, kultural, dan atraktif merupakan kata serapan dengan penyesuaian ejaan dari kata bahasa Inggris organization, cultural, ataupun active. Dengan demikian, sufiks isasi, al, dan if merupakan pengindosedian dari afiks bahasa Inggris isation, al, dan if yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dalam keadaan sudah terpasang pada kata-kata bahasa sumbernya. Materi yang keempat mengenai paradigma dan derivasi akan disampaikan oleh Octavia Anissa Putri. Istilah paradigma atau paradigmatik berkenaan dengan hubungan antara bentuk lingual dan bentuk lingual lain. Misalnya menangis dan menangisi, merupakan dua kata yang berhubungan secara paradigmatik. Dapat diketahui jika kedua bentuk kata itu memiliki afiks yang berbeda. Tetapi kata dasarnya tetap sama, yaitu nangis, dan berkategori sama, yaitu verba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan dua bentuk kata atau lebih yang secara morfemis berbeda dengan kata dasar dan kategori yang sama. Berikut terdapat tabel contoh deretan paradigma dasar tulis, baca, bicara, dan dengar. Dari contoh di atas, tampak bahwa alternan atau anggota paradigma suatu kata dasar tidak selalu sama dengan kata dasar lain. Bahkan untuk kata-kata dasar yang termasuk dalam satu medan makna seperti contoh di atas. Dalam contoh di atas, kata dasar tulis, anggota paradigmanya 8 bentuk kata. Bertulis, terdapat dalam batu bertulis. Baca dan dengar, anggota paradigmanya masing-masing 5 bentuk kata. Bentuk membacai, mendengari, dibacai, didengari, tidak gramatikal. Sedangkan kata dasar bicara, anggota paradigmanya 3 bentuk kata karena tidak memungkinkan adanya bentuk membicara,
dibicara, dibicarai, dan terbicara. Jika dicermati, deretan paradigma di atas menunjukkan bahwa dari verba dasar tulis, baca, bicara, dan dengar dengan afiks men, meni, menkan, ber, di, dii, dikan, dan ter menghasilkan verba. Nomina dasar pun dengan afiks an, atau pen, atau penan, atau peran, atau kean, yang menghasilkan nomina juga merupakan paradigma. Istilah paradigma juga sepadan dengan istilah infleksi atau fleksi, karena fleksi merupakan perubahan morfemis dengan mempertahankan identitas leksikal dari kata yang bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa infleksi merupakan nomina tunggal dan nomina jamak. Contoh dalam bahasa Inggris yaitu friend dan friends. Dalam bentuk bahasa Indonesia seperti kata buku dan buku-buku. Dalam bahasa Indonesia bisa juga berupa bentuk reduplikasi seperti berikut. Dari contoh tersebut, termasuk paradigma karena kategori bentuk sama dan kata ulangnya sama. Proses pemajemukan berikut ini juga merupakan paradigma atau infleksi, seperti contoh berikut. Contoh di situ dapat disimpulkan bahwa paradigma atau infleksi dapat berupa afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya, derivasi merupakan dua kata atau lebih dengan bentuk morfologis berbeda dengan kata dasar sama, tetapi identitas morfemis atau kategorinya berbeda. Contoh, belajar menjadi pelajar, mengajar menjadi pengajar. Paparan di atas dapat dijelaskan bahwa pelajar nomina diderivasikan dari belajar verba. Pengajar nomina diderivasikan dari mengajar verba. Dan berlaku sebaliknya. Misalnya, kata sambal nomina menjadi menyambal verba. Kata semir nomina menjadi menyemir verba. Derivasi juga bisa dari numeralia ke verba. Misalnya, 1 menjadi menyatu, 2 menjadi mendua. Proses derivasi memungkinkan satu kata menghasilkan dua kata turunan. Misalnya kata memotong. Diderivasikan menjadi pemotong 1 dan pemotong 2. Yang artinya pemotong 1 dalam pemotong gaji bermakna orang yang memotong gaji, atau sebagai pelaku. Sedangkan pemotong 2 dalam pemotong rumput bermakna alat untuk memotong rumput, atau sebagai alat. Perbedaan makna ini merupakan dua kata yang homonim dan homograf. Dalam derivasi, dimungkinkan dengan afiks yang berbeda menghasilkan kategorinya yang sama. Misalnya, menulis menjadi penulis sebagai pelaku, penulisan sebagai proses, tulisan sebagai hasil. Dari contoh di atas, penulis, penulisan, dan tulisan semuanya termasuk kategori nomina. Namun, berdasarkan bentuk dan maknanya masing-masing adalah kata tersendiri. Materi yang kelima mengenai diakronimisasi akan disampaikan oleh Hannah Khairin Amalia. Deakronimisasi adalah pembuatan kepanjangan baru dari kata-kata yang telah ada dan secara inheren memiliki makna leksikal. Kepanjangan baru yang dibuat biasanya merupakan gurauan atau cemoohan. Misalnya, Umar ditafsirkan sebagai akronim dari untung masih ada rambut. Benci ditafsirkan sebagai akronim dari benar-benar cinta, dan romantis ditafsirkan sebagai akronim dari rokok, makan, dan minum gratis. Proses deakronimisasi ini sejalan dengan proses plesetan, yakni proses memberi tafsiran lain terhadap suatu bentuk. Materi yang keenam mengenai kemungkinan daya gabung afiks akan disampaikan oleh Indah Wahyuni.
Dan yang terakhir ada kemungkinan daya gabung afiks. Paradigma kata-kata yang termasuk dalam satu medan makna kemampuan berbahasa, seperti yang terdapat dalam tabel sebelumnya, terlihat ada beberapa bagian yang rumpang. Hal ini terjadi akibat ketiadaan pemakaiannya dalam berbahasa Indonesia sehari-hari. Artinya, kemungkinan afiks tertentu untuk bergabung dengan kata-kata yang termasuk dalam satu medan makna sekalipun ternyata tidak sama. Contohnya adalah pada kata dasar tulis, baca, dengar, dan bicara yang termasuk ke dalam satu medan makna kemampuan berbahasa tersebut ternyata memiliki kemungkinan yang berbeda jika bergabung dengan afiks men dan ber, serta di dan ter, seperti contoh berikut. Kata dasar tulis bisa bergabung dengan keempat prefiks di atas, dengan catatan pengecualian pada kata bertulis, karena bertulis ada pada konstruksi batu bertulis. Kata baca dan dengar mempunyai kemungkinan yang sama, tidak mungkin bergabung dengan prefiks ber. Bentuk berbaca dan berdengar tidak berterima. Maknanya, tidak ada pemakaiannya dalam berbahasa Indonesia sehari-hari. Kata dasar bicara tidak mungkin bergabung dengan prefiks men, di, dan ter. Sehingga, untuk mengubah bentuk dasar menjadi verba transitif, harus digabungkan dengan konfiks men, kan, maka akan menjadi membicarakan, dan bentuk pasifnya menjadi dibicarakan atau terbicarakan. Adapun contoh lain adalah pada kata dasar gerak dari suatu tempat ke tempat lain, seperti pada kata dasar jalan, langkah, lari, dan loncat. Kata dasar jalan dan lari memiliki kesamaan daya gabung dengan prefiks ber, serta langkah dan loncat memiliki kesamaan daya gabung dengan prefiks men. Sama halnya dengan kata dasar bicara, pada kata dasar jalan dan lari, bahwa untuk dibentuk menjadi verba transitif harus digunakan konfiks men, kan, sehingga menjadi menjalankan dan melarikan. Untuk kata di jalan, di langkah, di lari, dan di loncat, agar dapat dipasifkan, harus ditambah dengan konfiks di, kan, sehingga menjadi dijalankan dan dilarikan, serta di, sehingga menjadi dilangkahi dan diloncati. Jika tidak diberi tambahan afiks, maka akan berbeda pula maknanya. Dengan kata lain, adanya suatu kata dasar atau bentuk pradasar yang tidak mungkin bergabung dengan afiks tertentu dan menuntut adanya afiks lain menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan kata tidak hanya bentuk morfologisnya saja yang dikendalikan, tetapi aspek semantis dan sintaksisnya juga ikut terlibat. Contohnya pada bentuk pradasar temu yang memungkinkan terjadinya bentuk bertemu, tetapi tidak ada bentuk menemu, kecuali diberi konfiks men-i, maka akan menjadi verba transitif menemui. Apabila kata bertemu dan menemui dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa verba bertemu bermakna disengaja atau tidak disengaja, sedangkan verba menemui bermakna disengaja. Contohnya terlihat pada kalimat A dan B berikut ini. Kata bertemu pada kalimat A bermakna disengaja atau tidak disengaja. Sedangkan pada kalimat B, kata menemui bermakna disengaja. Selain perbedaan makna, pola kalimatnya pun berbeda. Secara sintaksis, kalimat A berpola keterangan, subjek, predikat, dan pelengkap, sedangkan kalimat B berpola keterangan, subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya, kemungkinan daya gabung afiks juga berpengaruh terhadap kata-kata yang sinonim,
Atau, padanan kata dibuktikan apakah ada kesepadanan kemungkinan untuk bergabung dengan afiks. Contohnya pada kata dasar pulang yang bersinonim dengan kata dasar kembali. Kata pulang dan kembali tidak mungkin dibentuk verba transitifnya hanya dengan menggunakan prefiks men, tetapi harus dengan konfiks men-kan. Pada kata kembali, tidak mungkin adanya bentuk berkembali, tetapi sebaliknya, pada kata pulang, dimungkinkan adanya bentuk berpulang. Misalnya, ada kalimat A dan B berikut. Kata berpulang pada kalimat A semakna dengan kata kembali. Meskipun berpulang pada kalimat A sinonim dengan kata kembali di kalimat B, tetapi pemakaian kata kembali di kalimat B tidaklah lazim. Selanjutnya, pada kata pulang tidak dimungkinkan adanya bentuk pulangan. Tetapi pada kata kembali ada bentuk kembalian. Contohnya pada kalimat C berikut. Contoh lain kata yang sinonim ialah kata dasar mati yang bersinonim dengan wafat. Seperti tampak pada contoh tersebut, perbedaan kemungkinan bergabung dengan afiks bahasa Indonesia antara kata mati dan wafat sangat kontras. Perbedaan kemungkinan bergabung dengan afiks pada kata-kata yang sinonim menambah bukti bahwa kata-kata yang sinonim ada perbedaannya. Sinonim antara kata bahasa Indonesia dengan kata serapan, seperti kata mati dan wafat, dapat mengukur tingkat keindonesiaan kata-kata serapan dari bahasa lain melalui kemungkinan daya gabung afiksnya. Kata-kata serapan yang sudah dapat bergabung dengan berbagai afiks bahasa, tingkat keindonesiaannya sudah tinggi dan benar-benar sudah terserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya ada studi kasus yang akan disampaikan oleh Bintang Rafael Cornelius. Materi selanjutnya ialah studi kasus yang diambil dari contoh judul cerpennya Malas Sekolah, ditulis oleh Wanda Anggraini. Contoh yang pertama ialah sampai-sampai setelah hari Minggu, Banu masih belum siap menghadapi aktivitas. Kesalahan yang dilakukan berada pada penempatan morfem men yang ditulis terpisah pada kata menghadapi. Morfem ini tidak tepat jika penulisannya terpisah, karena kata hadapi diambil dari kata hadap yang merupakan kata kerja, bukan kata tempat, yang seharusnya ditulis bersambung. Menghadapi bukan menghadapi. Yang kedua, kalimat kamu tidak berangkat ke sekolah. Ini sudah siang loh. Kesalahan yang dilakukan berada pada kata berangkat ke sekolah. Morfem ke pada kata sekolah tidak tepat jika ditulis bersambung, karena kata ke bukan prefiks, tetapi kata depan, dan kata sekolah menunjukkan kata yang tempat tujuan, bukan kata kerja. Seharusnya ditulis ke sekolah, bukan ke sekolah. Jadi harus ada namanya spasi di dalam kata ke-nya tersebut. Setelah kata ke, harus dispasi. Lalu yang ketiga ialah kemudian ibunya mengajak melihat anak-anak yang mengamen di jalan. Kesalahan yang dilakukan pada penempatan morfem di pada kata di jalan, morfem ini tidak tepat digunakan pada kata yang menunjukkan tempat, tetapi seharusnya kata kerja di sini bukanlah morfem prefiks, melainkan kata depan yang penulisannya dipisah. Seharusnya di jalan, bukan di jalan digabung. Sekian. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan pada presentasi kami kali ini. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami kali ini, dan semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.